pertama, kita lihat di sini kami akan menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan untuk pengumuman kelulusan Praskasangga dan proses pengisian daftar riwayat hidup ya, atau disingkat dengan RDH yang ada di SSCSN. Informasi yang terbaru atau aturan yang terbaru yang sudah disampaikan bahwasanya itu masih menunggu pengumuman dari Panselnas, teman-teman. Jadi yang awalnya dijadwalkan pada tanggal 20 Oktober, namun pada tanggal 20 Oktober kemarin itu sempat memang adanya perubahan status kelulusan akhir di SSCSN, namun kembali lagi berubah ke pengumuman kelulusan prasangga. Namun informasi yang terakhir kita dapatkan dari postingan Pak Muhammad Ridwan itu menjelaskan bahwasanya rekan-rekan sekalian yang sudah mengikuti di tahap 1 itu menunggu pengumuman nanti dari Kemendikbudristek terkait dengan pengumuman kelulusan Praskasangga. Begitu pula dengan proses pengisian daftar riwayat hidup. Tentunya kalau sudah diumumkan hasil pengumuman kelulusan Praskasangga, nanti tombol daftar riwayat hidup akan dimunculkan oleh Panselnas dan baru rekan-rekan sekalian baru mengisi pengisian daftar riwayat hidup bagi yang lulus di tahap 1. Begitu pula dengan mengenai pemberkasan, teman-teman. Jadi sini banyak teman-teman yang bertanya mengenai pemberkasan, apakah sekarang kita mempersiapkan pemberkasan berkas-berkas yang harus dipersiapkan. Saran kami sebaiknya tunggu saja informasi resmi dari Kemendikbudristek ataupun dari Panselnas terkait dengan apa saja berkas-berkas yang harus dipersiapkan nanti pada saat pemberkasan untuk pengangkatan P3K di tahap 1 ini. Jadi silakan ditunggu info-info selanjutnya dan tentunya info-info resmi dari Panselnas yang bisa dicek di portal SSCSN BKN maupun di guru pppk.kemendikbud.go.id. Itu yang pertama, teman-teman. Dan yang kedua, mengenai pendaftaran ulang atau pemilihan formasi di tahap 2, ini yang sudah dijadwalkan sebelumnya, yang sudah disampaikan di portal guru PPPK dan Kemendikbud bahwasanya itu pendaftaran akan dilakukan atau pengumuman dan pemilihan formasi itu dijadwalkan pada tanggal 24 sampai dengan 30 Oktober 2021. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian untuk pengumuman daftar peserta seperti waktu dan tempat seleksi P3K guru tahap 2 nanti akan disampaikan pada tanggal 4 November 2021. Kemudian cetak kartu peserta seleksi P3K guru itu nanti akan dijadwalkan 4 sampai dengan 7 November 2021. Sedangkan untuk pelaksanaan seleksi sendiri, teman-teman, untuk di tahap 2 itu akan dijadwalkan 8 sampai dengan 12 November 2021. Seperti itu ya rekan-rekan sekalian untuk pendaftaran ulang atau pemilihan formasi tahap 2. Dan di mana kita melakukan pemilihan formasi tentunya di portal SSCSN BKN yang sudah teman-teman buat akunnya pada saat melakukan pendaftaran kemarin. Kemudian kita lihat yang ketiga, peserta ujian P3K tahap 2 ini ada 4 kategori, teman-teman, yaitu guru honor negeri yang tidak lulus tahap 1, kemudian guru honor K2 yang tidak lulus tahap 1 kemarin, dan selanjutnya ada guru swasta yang terdata di Dapodik, teman-teman. Kemudian ada lulusan PPG tentunya. Nah, di sini yang harus menjadi perhatian bagi rekan-rekan sekalian karena juga ada yang bertanya, untuk peserta yang bisa mengikuti di tahap 2 ini adalah peserta-peserta yang sudah melakukan pendaftaran di awal semuanya, teman-teman, yang sudah melakukan pendaftaran di awal pada saat bulan Juli ya kalau tidak salah itu pendaftarannya. Maaf kalau saya keliru ya, mulai pendaftarannya itu. Jadi peserta yang bisa mengikuti ujian tahap 2 itu adalah peserta yang sudah melakukan pendaftaran dari awal ya. Jadi kalau seandainya teman-teman mau melakukan pendaftaran untuk ikut di tahap 2 yang sebelumnya tidak mendaftar pada saat seleksi administrasi, itu teman-teman tidak bisa ikut di P3K tahap 2 ini. Jadi syarat wajibnya itu harus mendaftar di awal kemarin, seperti itu. Kemudian kita lagi yang keempat, di mana aturan yang keempat di sini mengenai kebijakan afirmasi, teman-teman. Nah, di sini karena banyak juga yang bertanya mengenai kebijakan afirmasi ini. Mengenai kebijakan afirmasi ini itu masih mengacu pada Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 ya, teman-teman, terkait dengan pengangkatan jabatan atau pengadaan jabatan fungsional P3K guru tahun 2021. Jadi masih mengacu pada Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, di mana di situ ada
empat ya, ada 4 afirmasi yang diberikan, yaitu untuk cerdik, kemudian untuk disabilitas, kemudian THK 2, dan juga adalah usia ya, usia di 35 tahun ke atas. Dan yang menjadi catatan bagi teman-teman sekalian, usia 35 tahun ke atas itu adalah pelamar itu terdata di Dapodik aktif selama 3 tahun terakhir, seperti itu ya teman-teman. Jadi silakan dibaca di Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Nanti juga kami akan cantumkan link untuk mendownload file terkait dengan Permenpan RB ini, sehingga teman-teman bisa membaca secara keseluruhan ya teman-teman. Kemudian yang kelima, sebentar saya hapus dulu di sini. Untuk yang kelima ini mengenai nilai ambang batas yang digunakan nantinya. Mengenai nilai ambang batas yang digunakan itu mengacu pada Kemenpan RB nomor 1127 atau 1127 tahun 2021, itu tentang nilai ambang batas P3K teman-teman. Kemudian ada lagi Kemenpan RB nomor 1169 tahun 2021, di mana Kemenpan RB ini itu penyesuaian nilai ambang batas ya teman-teman, yang juga digunakan pada tahap 1 kemarin dan akan digunakan kembali di tahap 2 ini. Nah, sudah kita ketahui bahwasanya nilai ambang batas atau penyesuaian nilai ambang batas tersebut itu terbagi menjadi 3, itu kategori 1, 2, dan 3 ya. Nah, teman-teman nanti bisa membaca juga di Kemenpan RB ini, nanti kami akan cantumkan juga di link deskripsi video, silahkan di download kemudian dibaca agar teman-teman bisa memahaminya secara detail ya teman-teman, terkait dengan aturan-aturan yang akan digunakan pada tahap 2 nantinya. Oke, selanjutnya kita beralih ke nomor 6. Aturan yang nomor 6 ini yang harus teman-teman ketahui adalah mengenai nilai ujian kompetensi tahap 1 itu bisa digunakan ya teman-teman, bisa digunakan kembali di seleksi tahap 2. Tentunya ada ketentuan yang harus teman-teman ikuti atau penuhi agar nilai ujian kompetensi tahap 1 kemarin itu bisa digunakan lagi di tahap kedua, yaitu dijelaskan di dalam pasal 34 Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Dan itu secara garis besarnya teman-teman, bahwasanya nilai yang bisa digunakan di tahap 2, nilai tahap 2 yang bisa, maksud kami nilai kompetensi tahap 1 yang bisa digunakan di tahap kedua itu, aturan yang pertama itu memenuhi nilai ambang batas pastinya, kemudian memilih jabatan dan satuan pendidikan yang sama. Jadi secara garis besar itu yang harus teman-teman penuhi agar bisa menggunakan nilai di tahap 1 kemarin. Tentunya ini diperuntukkan bagi guru honor negeri dan STHK 2 yang tidak lulus tahap 1 kemarin ya teman-teman. Nah, selanjutnya di peraturan yang ketujuh, aturan ketujuh adalah sebagaimana yang sudah kita ketahui penjelasan dari Ibu Nunuk Suryani kemarin pada saat webinar silaturahmi mereka belajar ya teman-teman, menjelaskan bahwa tidak ada lagi prioritas guru sekolah induk teman-teman. Jadi tidak ada lagi sistem kunci formasi yang diberlakukan pada tahap 1 kemarin. Jadi semuanya terbuka umum ya, baik itu untuk guru honor negeri, STHK 2, guru swasta dan unsur PPD, semuanya bersaing secara umum untuk memperebutkan formasi yang tersedia nantinya. Dan pastinya mengenai pengolahan nilai yang juga dijelaskan dalam Permenpan RB nomor 28, silakan dibaca. Dan tentunya bagi peserta yang mendapatkan PG yang tertinggi nantinya itu akan menempati atau menjadi ASN P3K, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya yang ke-8 adalah tidak ada lagi penambahan formasi. Nah, ini sudah kita ketahui juga secara bersama-sama dan sudah dijelaskan juga oleh Kemendikbudristek ya pada saat pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1 kemarin, bahwasanya itu tidak ada lagi penambahan formasi, di mana pada seleksi tahap 2 ini hanya sisa formasi yang belum terpenuhi yang bisa teman-teman pilih nantinya atau tempati nanti di tahap kedua, seperti itu. Jadi tidak ada lagi penambahan formasi untuk di tahap kedua ini. Kalaupun ada penambahan formasi itu diperuntukkan
di P3K di tahun 2022 mendatang ya teman-teman, untuk penambahan formasi bagi mungkin daerah-daerah yang di tahun 2021 ini belum mengajukan atau belum ada pelaksanaan seleksi P3K guru ya. Jadi di tahun depan mudah-mudahan daerah tersebut mengajukan untuk adanya seleksi P3K guru di tahun 2022 seperti itu. Kemudian yang kesembilan, yaitu peserta ujian P3K tahap 2 itu bebas memilih sekolahnya ya teman-teman. Bebas memilih sekolahnya di mana pada wilayah yang sama. Nah, di sini teman-teman, jadi di tahap kedua ini belum bisa lintas wilayah, jadi hanya bisa memilih sekolah pada wilayah yang sama, baik itu kabupaten atau kota, kemudian provinsi. Nah, tentunya ini dijelaskan secara detail, silakan teman-teman nanti baca di pasal 33 ayat 4 Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021. Di situ jelaskan secara rinci teman terkait dengan pemilihan kebutuhan untuk di tahap 2 ini ya. Yang pastinya untuk di tahap 2 itu belum bisa lintas wilayah, hanya bisa memilih sekolah pada wilayah yang sama seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-10, ASN P3K guru itu tidak boleh mutasi atau pindah sekolah nantinya. Nah, jadi penjelasan yang sudah kita dapat juga kemarin dari postingan Pak Muhammad Ridwan, bahwasanya untuk ASN P3K guru terkhusus ya, apabila mengajukan mutasi atau pindah sekolah itu tidak dibolehkan teman-teman. Maka secara otomatis kalau seandainya guru tersebut melakukan ajukan mutasi atau pindah sekolah, maka kontraknya juga akan terputus seperti itu ya. Maka untuk ASN P3K itu tidak diberlakukan mutasi atau pindah sekolah. Tentunya ini untuk menjaga supply dan demand kebutuhan guru di wilayah Indonesia.